Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indonesia Ada NPM 1021727, jurusan akuntansi dari STIS Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai standar akuntansi keuangan syariah. Baik teman-teman, kita mulai saja pembahasan mengenai standar akuntansi keuangan syariah. Definisi dari standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Sejarah standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia terhitung sejak tahun 1992 sampai 2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain tidak memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. PSAK 59 sebagai produk pertama DSAK IAI untuk entitas syariah perlu diacungkan jempol dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. SAK syariah ini terdiri dari PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 akuntansi murabahah, PSAK 103 yaitu akuntansi salam, PSAK 104 yaitu akuntansi istisna, PSAK 105 yaitu akuntansi mudharabah, PSAK 106 yaitu akuntansi musyarakah, PSAK 107 yaitu akuntansi ijarah, dan yang terakhir PSAK 108 yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah. Baik, kita mulai ke pembahasan yang pertama yaitu PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Penyajian laporan keuangan syariah berfungsi untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statements untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan. Adapun komponen laporan keuangan entitas syariah yaitu yang pertama neraca, 2 laporan laba rugi, 3 laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas, 5 laporan sumber penggunaan dana zakat, 6 laporan sumber penggunaan dana kebijakan, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada PSAK 102 yaitu mengenai akuntansi murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Ruang lingkup dari pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Kemudian ada PSAK 103 mengenai akuntansi salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fee dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ruang lingkup akuntansi salam diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam baik sebagai penjual ataupun pembeli. Kemudian ada PSAK 104 mengenai akuntansi istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Selanjutnya ada PSAK 105 yaitu akuntansi mudharabah. Mudharabah adalah
akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana apabila kesalahan terjadi murni karena regulasi usaha. Tetapi jika kesalahan atau kerugian disebabkan karena kelalaian mudhorib atau pengelola dana, maka kerugian ditanggung oleh mudhorib. Kemudian ada PSAK 106 mengenai akuntansi musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Kemudian ada PSAK 107 yaitu akuntansi ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dan yang terakhir ada PSAK 108 yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.